Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kuliah dasar komputer dan pemrograman. Kali ini materi kita yaitu tentang instalasi komputer. Jadi di sini akan dijelaskan bagaimana langkah-langkah untuk instalasi komputer. Sebelum kita instalasi komputer, maka yang akan perlu diketahui adalah apa sih yang akan install dalam aplikasi komputer tersebut. Bahwa untuk instalasi pertama yang harus ada di komputer adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Itu termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah data, penjelajah web, dan lain-lain. Ini macam-macam sistem operasi yaitu pada komputer antara lain yaitu DOS, Windows, Linux, dan macOS. Sedangkan untuk pada smartphone ada handphone itu ada Java, Symbian, BlackBerry, Android, dan iOS. Untuk DOS sendiri yaitu bahwa sistem operasi DOS adalah merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Disk operating system dipakai pada media penyimpanan disk, baik disket maupun hard disk. Beberapa produk DOS sampai saat ini adalah ada DOS 1, DOS 2, DOS 3, DOS 4, DOS 5, dan DOS 6. Kemudian Windows. Windows adalah salah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft. Microsoft Windows adalah software sistem informasi yang paling populer untuk para pengguna PC. Tampilannya Windows yang sangat user friendly sehingga membuatnya menjadi pilihan utama. Macam-macam Windows mulai dari tahun 1980 sampai dengan 1984 sampai dengan yang sekarang itu generasinya sudah sampai dengan Windows ke-10 dan Windows ke-11. Sekarang langkah-langkah selanjutnya adalah bagaimana sih menginstal Windows tersebut. Nah, menginstal Windows tersebut itu langkah yang pertama adalah persiapan instalasi Windows. Di sini kita membuat flash disk berisi Windows bootable, yaitu flash disk yang dapat digunakan untuk menginstal Windows. Jadi aplikasi yang digunakan adalah Rufus namanya. Aplikasi Rufus adalah aplikasi portable, sumber terbuka, dan gratis untuk Microsoft Windows yang dapat digunakan untuk memformat dan membuat USB flash drive yang dapat diboot atau live USB. Aplikasi ini dikembangkan oleh Pete Butter dari Arkeo Consulting. Kemudian yang kedua kita siapkan yaitu file Windows dalam bentuk ISO ya. Ini adalah tampilan untuk aplikasi Rufus. Jadi setelah download Rufus, kemudian jalankan aplikasi Rufus tersebut. Setelah terbuka aplikasi Rufus, di sini pilih device yang akan kita buat bootable. Ya, device-nya apa di sini? Ini adalah flash disk. Nah, kemudian klik tombol select. Nah, ini tombol select tersebut, kemudian akan muncul jendela untuk pemilihan file ISO yang kita tempatkan. Kemudian klik open. Pilih file Windows yang sudah kita siapkan. Kemudian pada tombol selanjutnya adalah ada pilihan GPT dan MBR. GPT dan MBR adalah model partisi pada sebuah hard disk berkaitan bagaimana informasi akan disimpan nantinya. Hal ini perlu diketahui sebelum membuat bootable Windows. Jika tidak sama, maka file booting tidak dapat digunakan. Jadi harus sama ya, GPT atau MBR. Itu langkah-langkahnya kita mengetahui GPT maupun MBR, yaitu caranya dengan kita membuka pada file Windows yang sudah kita miliki. Nah, kita tekan Windows dan R, jadi akan muncul kotak dialog.
dan dialog tersebut kita tuliskan di sini yaitu disk mgmt.msc, yaitu disk management. Kemudian akan muncul jendela baru, di situ akan ada pilihan disk partisinya. Nah, pada disk partisi tersebut kita klik kanan di C misalnya, kita klik kanan, kemudian properties. Lalu akan muncul kembali jendela. Pada tab volume kita klik, kemudian akan menampilkan informasi partition style-nya. Jadi jenis partisinya. Di sini partisinya adalah GPT, with partition table. Jadi setelah kita mengetahui jenis partition style-nya, kemudian kita masukkan lagi. Pada partition scheme pilih GPT. Kemudian pada targetnya sistemnya kita pilih UEFI. Kemudian kita klik start. Nah, tunggu sampai dengan ready. Jika sudah ready maka berarti file bootable Windows ISO sudah bisa digunakan. Selanjutnya kita langkah-langkah untuk instalasi file Windows-nya. Di sini kita contohkan pada perangkat Asus ya. Jadi Windows-nya pada Asus, baik laptop Asus maupun dari komputer Asus. Jadi sebelum mulai instalasi, yaitu kita masuk ke BIOS. Nah, BIOS dulu, yaitu dengan menekan tombol F2. Jadi start, power, tombol power hidupkan laptop maupun PC, kemudian tekan tombol F2. Pada PC lain maupun laptop lain bisa saja tekan tombol Del. Nah, jadi silahkan bisa dipilih untuk PC-nya atau laptopnya jenis apa. Di situ akan ada pilihan untuk masuk ke BIOS. Kemudian pada boot priority di sini kita pilih yaitu UEFI USB partition 1. Jadi dipilih situ. Kemudian tekan tombol F10. F10 adalah untuk menyimpan. Setelah tersimpan maka akan booting ya. Secara otomatis maka akan booting. Nah, pada saat booting tersebut dipilih saja, tekan saja sembarang tombol, kemudian akan proses instalasi. Kita masuk ke tahap instalasi. Di sini kita akan memilih yaitu bahasa untuk instalasinya, kemudian format waktu, dan yang ketiga ada ya keyboard yang akan digunakan. Selanjutnya klik tombol next. Kemudian muncul tombol install, yaitu kita tombol klik install ya, yaitu tombol install. Kemudian akan muncul pilih sistem operasi yang akan diinstal. Jadi dari pilihan flash ISO kita tadi dipilih Windows-nya. Kemudian klik next. Pada kotak dialog itu pada kolom I accept listen term kita tekan tombol centang. Kemudian tekan tombol next. Nah, pada tipe instalasi pilih custom ya, yang di bawah pilih custom yaitu install Windows only. Kemudian sebelum memilih lokasi instalasi terlebih dahulu kita tentukan berapa jumlah drive yang akan digunakan beserta kapasitasnya. Jadi kita dipilihkan sini, diklik aja untuk pilihan partisinya. Kemudian apabila kita harddisknya memiliki data sebaiknya di backup dulu. Kemudian klik. Nah, kemudian kosongkan HDD terlebih dahulu. Nah, setelah itu partisi sesuai dengan kebutuhannya. Setelah partisi kita butuhnya berapa? Misalnya 50 giga, 100 giga ataupun 200 giga. Di sini kita coba ketikkan contohnya adalah 353 giga. Kemudian klik tombol OK untuk pembuatan sistem reserved partition. Setelah selesai maka setelah dibagi partisinya lokasi instalasi lalu klik tombol next ya, klik tombol next. Kemudian proses instalasi sedang berjalan. Instalasi sudah sedang berjalan. Setelah proses berjalan, kemudian tekan tombol restart now. Jadi akan mulai proses booting awal lagi, restart. Akan muncul sini tampilan Asus ya, karena kita contohnya yaitu pada laptop maupun PC Asus. Jadi tampilannya akan booting. Nah, jadi ditunggu sampai dengan ada pilihan selanjutnya yaitu memilih bahasa sesuai dengan lokasi kita. Nah, di sini klik tombol yes. Indonesia ya kita pilih ya di sini ya. Oke. Kemudian pilih layout keyboard yang digunakan lalu pilih yes. Oke.
Untuk pemilihan jaringan di sini kita diperbolehkan ketika kita tidak terhubung dengan internet. Ketika tidak terhubung dengan internet, maka pilih I don't have internet. Jika sebelum menggunakan internet, maka akan muncul beberapa app seperti bawah ini. Jika tidak menggunakan, maka pilih continue with limited setup. Oke, lanjut ya. Kemudian masukkan nama komputer atau laptop Anda, kemudian lalu klik next, pilih next. Isikan password. Nah, jika Anda tidak ingin sembarang orang dapat mengakses komputer Anda, lalu pilih next. Kemudian pilih no untuk semua opsinya, pengaturan privasi. Kemudian klik tombol accept. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Tunggu sampai proses selesai. Nah, jika sudah selesai, maka inilah tampilan paling awal pada saat berhasil menginstal Windows. Nah, kita telah berhasil menginstal Windows. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Nanti masih ada aplikasi kosong yang belum terinstall. Nanti selanjutnya adalah kita akan menginstal pada aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan selanjutnya. Demikian untuk kuliah kita kali ini. Semoga dapat diikuti dan dipahami seluruh mahasiswa. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.